mengalami atau dinyatakan positif COVID-19 pertama, hal yang Maya rasakan pada saat itu apa? Takut, Takut, sedih. pokoknya takut, sedih, cuman Awalnya ngobrol seperti ini, tiba-tiba pas dia datang, Maya, tiba-tiba teman-teman yang lain tuh, aku mau kerja, aku mau ke ini. Kenapa saya bisa kena? Terus apakah Tuhan marah sama saya? Tapi kalau saya pikir Tuhan nggak mungkin marah sama saya, mungkin Tuhan negur, mungkin ada satu hal yang membuat Tuhan kecewa sama kita kan. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian, komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Shalom sahabat GSM, apa kabar? Bagaimana hari ini kita akan bersama-sama kembali berbincang-bincang dengan salah satu sahabat muda GSM, di mana sahabat muda GSM ini pernah mengalami terpapar COVID-19. Baiklah, kita akan sambut bersama-sama Kak Maya. Halo Kak Maya. Hai. Iya. Kak Maya ini merupakan salah satu orang yang pernah mengalami terpapar COVID-19. Kita akan langsung berbincang-bincang, ngobrol sama Kak Maya. Kak Maya, ceritakan gimana sih Kak Maya kemarin pada saat Kak Maya mengalami terpapar COVID-19 itu, ceritanya gimana sih, kok bisa gitu ya terpapar, padahal mungkin ya Kak Maya ini sudah melakukan prokes mungkin ya, tetapi kok masih bisa gitu ya. Ceritakan Kak Maya gimana? Ya, terima kasih. Pengalaman saya kenapa bisa terkena, kalau ditanya kenapa bisa terkena,
Saya tidak bisa menjawabnya karena kesibukan saya sehari-hari kan kerja. Pokoknya mobilitasnya tuh dari kantor, rumah, kantor, rumah, mungkin ada mampir sebentar, cuman kan tetap memakai masker. Dan kemungkinan waktu saya kena itu mungkin imunnya lagi rendah ya, karena sempat lembur beberapa bulan tahun kemarin tuh pernah sempat lembur di kantor dan mungkin lagi drop aja, dan kebetulan saya ada lagi drop ya, lagi drop, garis bawahi lagi drop ya, lagi drop. Tapi kan konsumsi makan tetap dijaga, tetap dijaga. Artinya gini, porsinya, jumlahnya tetap aja kan, ibarat kata kalau orang merasa nggak enak dan lain sebagainya kan biasanya turun, kurang, seperti itu mungkin. Sebelum kena masih normal ya, tapi begitu sudah terkena, awalnya sih pas kena itu kan kita sempat ini juga berpikir, kalau saya coba cek di Google gitu gejala-gejala COVID seperti apa sih, sempat berpikir juga. Cuman ada orang yang bicara sama saya bilang ini, jangan dulu berpikir positif, berpikir negatif, coba kita berpikir positif dulu kan. Cuman dari gejala-gejala itu udah ketakutan juga, seperti badannya sempat meriang kayak orang kedinginan, kalau tidur tuh kedinginan, kepanasan tapi berkeringat gitu kan. Oh iya, saya ingat, kira-kira nih Mai, kita kan pernah sekali ketemu. Nah, kita kan pernah sekali ketemu sebelum Maya dinyatakan positif terpapar COVID-19, kita pernah sekali ketemu ya. Kira-kira pada saat itu Maya sudah merasakan gejala COVID-19 apa belum waktu itu? Oh, yang waktu itu pada saat ke dokter ya. Dokter ya. Itu kebetulan karena rasanya nggak enak, udah mulai ini sih, udah mulai kok mencium udah nggak bisa, merasakan udah nggak bisa, itu udah mulai, memang udah nggak bisa makan, udah nafsu makan udah nggak ada. Oh, waktu sekali ke dokter itu memang Maya sudah mulai merasakan nggak enak ya. Jadi waktu ke dokter itu kan karena mikir juga di rumah ada orang tua kan, daripada ini ya udah cobalah ke dokter kan, siapa tahu mungkin penyakit lain kan, ada penyakit lain kan. Ya udah ke dokter, cuman di dokter itu kan memang dikasih obat, dikasih kayak obat batuk, obat flu gitu. Tapi memang firasat ada firasat, cuman firasat ada ya. Ada ketakutan juga sih itu karena kan perasaan udah hidup sehat tapi kok bisa kena gitu ya. Bisa kena gitu kan. Cuman waktu itu memang belum tahu kalau memang positif, belum tahu. Iya. Ini kira-kira aja ya Maya, kira-kira Maya dapatnya dari mana? Kira-kira, ini cuma kira-kira loh ya. Kira-kira rasanya di mana gitu ya, kira-kira aja. Soalnya kalau di kantor ya, kalau masalah dapat, karena kan saya orang pertama di biro yang kena. Di biro, kebetulan saya kerja di biro. Boleh disebutin nggak bironya nih? Oh, nggak usah ya. Saya kerja di pemerintahan gitu lah. Saya orang pertama yang kena di bulan November 2020 kemarin. Jadi kalau dari kantor nggak mungkin ya. Dari cuman kantor nggak mungkin ya. Tapi kalau di kantor sih saya kebiasaan dulu memang pakai masker. Cuman kadang saya lepas saya pakai. Terus kemungkinan juga kan tangan kita nih, nggak tahu tangan kita megang apa kan. Kalau suasana kantor pada saat itu mah gimana Mai? Maksud saya gini, apakah memang kebiasaan kantor biasanya kan sering kumpul-kumpul atau memang orang banyak berkerumunan atau bagaimana pada saat itu? Kalau di kantor sih enggak, karena kan waktu itu memang ada pembagian kerja tugas shift-shiftan gitu ya. Jadi waktu itu juga saya sempat ini kan nggak enak badan, saya pulang aja, kalau nggak enak badan saya pulang, saya izin Bu saya nggak enak badan gitu. Nah udah mulai nggak enak di situ kan. Jadi kalau pas tadi suami chef nanya di mana, kemungkinan bukan di kantor. Bukan di kantor ya. Bukan di kantor. Terus pada saat Maya dinyatakan positif itu sesudah pulang dari dokter ya Maya atau? Kebetulan dinyatakan positif, jadi selang 2 hari dari saya berobat ke dokter titik-titik gitu kan. Hari Minggu sempat ada ibadah online di rumah. Saya tuh udah nggak bisa connect di kepala tuh pendeta ngomong apa sih, udah kayaknya udah nggak bisa. Berapa hari dari tempat dokter sehingga Maya merasakan dinyatakan positif, berapa hari itu Maya? Jadi saya waktu itu kan jadi hari Minggu ya. Hari Minggu. Belum ke dokter sih, belum ke rumah sakit. Jadi pas hari Seninnya itu udah mulai ada sesak. Nggak bisa nafas. Kayak oksigen tuh nggak naik ke atas gitu tuh. Kayak oksigen tuh kayak nggak ada di kepala. Jadi
akhirnya bapak saya bawa saya ke rumah sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, nggak apa-apa. Di situ kan kita dibawa di GD ya, GD. Saya diukur ininya oksimeternya. Ya. Ternyata oksigen yang ke ini kurang dari 90, jadi memang membutuhkan bantuan oksigen. Oh iya. Dan di situ kan diukur termometer suhu tubuhnya ya. Ya saya nggak ngeliat ukurannya berapa, cuman saya udah pasrah aja pas kemarin waktu di dokter tuh. Ternyata hasilnya memang nggak langsung keluar, cuman dari rumah sakit mengatakan bahwa positif COVID-19. Berarti pada saat Maya ke salah satu rumah sakit yang ada di Palangkaraya itu, Maya memang sudah dinyatakan positif ya. Pada saat itu belum tahu. Setelah ini kan berarti kan dari karena berapa jam itu setelah Maya periksa baru tahu. Sorenya itu saya langsung masuk isolasi. Oh, isolasi langsung ya. Karena dari hasil foto parunya, ya itulah ada pneumonia bilateral orang bilang. Jadi corona itu menyerang saluran pernapasan. Hal yang paling Maya rasakan ketika Maya mengalami atau dinyatakan positif COVID-19, pertama hal yang Maya rasakan pada saat itu apa? Takut, sedih, pokoknya takut, sedih, cuman takutnya kenapa kira-kira? Takutnya karena kan selang belum masuk rumah sakit itu kan ada di rumah kan, deket sama orang tua kan, dengan mama sama papa. Karena kan orang tua udah tua juga kan di rumah. Artinya takut menularkan ke orang tua ya. Berarti takut menular ke orang tua. Selain itu apa lagi, Mai? Kira-kira? Cemas juga sih. Awalnya nggak tahu kan kalau pertama maaf lah mungkin kalau di ini kan. Kita biayanya kan, karena nggak tahu ya, ternyata kalau di rumah sakit tersebut itu ternyata langsung dibiayain sama kementerian. Jadi kata papa juga bilang nggak usah terlalu dipikirin, udah kamu ini aja isolasi aja, gitu. Ya udah, jadi ya itu aja sih. Oh, seperti itu. Karena memang ada beberapa teman saya juga ya, Maya, yang kena COVID-19, yang mereka takutkan itu selain yang Maya bilang itu. Benar nggak di Mayanya, kata mereka takut tidak mau orang lain tidak mau bergaul dengan saya seperti itu, atau orang akan mikir kita, oh ini kena COVID nih, seperti itu ya kan. Ada nggak Maya pernah berpikir seperti itu? Apalagi nih istilahnya ada orang, karena beberapa teman juga dia tidak pernah kasih tahu ke kami kalau dia kena COVID-19, karena ya itu tadi, pertama dia takut katanya. Dia takut teman-teman ini nggak mau lagi itu loh dekat-dekat sama dia, kemudian istilahnya nggak terlalu seperti awal dulu katanya. Istilahnya kita kan kalau sekarang kan nggak apa-apa aja dia nggak kena COVID. Memang betul, Mai. Pada saat itu waktu di kampus kan kejadiannya, waktu kita tahu dia kena COVID padahal sudah sembuh itu. Awalnya ngobrol seperti ini, Mai. Tiba-tiba pas dia datang, Mai lah. Pas dia datang tiba-tiba teman-teman yang lain tuh, aku mau kerja, aku mau ke ini. Karena ya itu tadi, padahal dia sudah sembuh. Ada nggak pernah Maya kepikiran seperti itu di kantor gitu loh? Karena orang mungkin sudah tahu, orang kantor sudah tahu pada saat itu, Maya. Nah ya, pernah nggak terpikirkan selain yang tadi? Kalau rasa takut diinin sama orang sih enggak sih, karena sekarang pandangan orang udah maju kan. Karena kan yang saya tahu juga dari dokternya, kalau kita udah isolasi selama 12 hari atau 12 hari, virusnya itu udah mati sendiri, mungkin sisa-sisa virusnya aja. Nah itu yang saya ketahuin sih itu, cuman mungkin kita yang menjaga dengan orang lain. Jadi waktu saya masuk ke kantor, jadi saya mengurangi aktivitas ya, dengan interaksi dengan orang ya. Terus ya mungkin lebih ketat lagi pakai maskernya. Jadi itu. Pada saat Maya diisolasi itu berapa lama, Maya 12 diisolasi? hari. 12 hari 12 ya. Hari. Rata-rata biasanya 7 sampai 14 hari. Maya berarti hari ke-12 Maya sudah keluar atau masih? Sudah keluar. Jadi saya masuk tanggal 16 November itu hari Senin ya. Saya keluar itu hari Sabtu malam Minggu.
malam minggu saya keluar. Walaupun jadi kalau saya boleh buka di sini, hasilnya waktu saya keluar kan belum keluar ya, belum hasil keluar dari swabnya itu belum ada. Cuman kata dokternya karena sudah isolasi lebih dari 10 hari, virus itu udah mati secara perlahan-lahan di dalam tubuh. Jadi saya dibolehkan pulang dan karena mungkin hasil parunya yang setelah difoto yang kedua udah membaik, jadi bercak putihnya udah nggak ada, udah balik normal. Pada saat Maya di rumah sakit itu aktivitas apa sih biasanya yang dilakukan? Karena gini, kenapa saya nanya seperti ini, Mai? Teman-teman yang pernah mengalami terpapar COVID-19 ini mereka bilang hari pertama, hari kedua itu aman, masih bisa buka YouTube, masih bisa buka ini. Tapi menjelang hari ketiga dan seterusnya itu mulai jenuh. Ya, kira-kira Maya, kira-kira waktu terpapar COVID dan diisolasi pada saat itu apa yang Maya lakukan selama di rumah sakit? Waktu diisolasi pertama kali kan karena udah sore, berarti kan kita nungguin ya. Ada kejenuhan nggak pada saat itu waktu di rumah sakit? Terus terang ada kejenuhan karena tidak ada yang kita ajak. Hari apa itu, Mai? Hari Senin. Hari ke-1, kedua, ketiga mengalami hari pertama itu sudah mulai jenuh. Jenuh karena kita kan aku diinfus kan. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi segala macam kan. Iya betul. Terus memang ada hiburan sih, ada TV. Gratis ya? Ada TV gitu. Gratis ya. Yang penting ada TV. Kalau saran dari kawan saya udah nonton drakor aja Mai, lihat opa-opa ganteng katanya. Terus gue bilang iya ada drakor tapi cuma satu aja abis itu. Kalau gitu nanti aku nonton film kartun aja. Jadi selama di rumah sakit ya kerjaannya nonton, tidur. Pokoknya nontonnya yang itu yang lucu-lucu kayak. Tapi memang kejenuhan ada ya Maya. Pasti ada. Cara Maya mengatasi kejenuhan yang demikian itu nonton tadi ya. Nonton. Salah satunya nonton macam-macam ya. Korea, drakor tadi, habis itu kartun ya Maya. Kartun. Selain itu ada lagi nggak selain? Ada sih sebenarnya. Kadang-kadang saya berdoa juga. Kadang-kadang nggak setiap kadang-kadang nggak setiap saat ya. Setiap saat. Jadi saya nanya Tuhan, saya isi dalam percakapan saya Tuhan, kenapa saya bisa kena? Terus apakah Tuhan marah sama saya? Tapi kalau saya pikir Tuhan nggak mungkin marah sama saya. Mungkin Tuhan negur. Mungkin ada satu hal yang membuat Tuhan kecewa sama kita kan. Ya itu jadi pokoknya dari situ, tapi saya ngambil positifnya aja. Jadi pas saya selama di sana saya ngambil positifnya. Memang ada kejenuhan sih. Kejenuhannya selama 12 hari itu ya. Cuman ada dukungan dari kawan-kawan kantor, ada yang mereka suka video call, nanya-nanya, terus ada yang ngirimin buah. Pokoknya mereka selalu bilang Maya coba untuk selalu gembira karena gembira adalah obat. Nah, kira-kira Maya kan sudah ngerasain tuh mengalami isolasi selama 12 hari. Kira-kira nih Maya, untuk teman-teman yang sedang mengalami atau merasakan terpapar COVID-19 yang bisa bikin kita tetap semangat itu apa? Positive thinking sih. Positif ya, positif. Kita berpikir positif. Selain positif, kira-kira apa? Berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan ya. Kira-kira dukungan dari orang-orang juga mempengaruhi ya, Iya, dukungan terutama dari keluarga dekat sama dari keluarga dekat di kantor. Berarti itu sangat-sangat mempengaruhi kesembuhan ya Maya, kesembuhan kita ya Maya. Sama diri sendiri juga sih. Terutama diri sendiri sih sebenarnya. Apalagi ini cuma 12 hari ya Maya. Karena gini cerita saya. Pernah teman saya cerita dia sampai diisolasi di rumah sakit yang saya tidak sebutkan tempatnya selama 28 hari. Luar biasa jenuhnya kalau saya berpikir ya. Maya aja 12 hari sudah jenuh ya, apalagi sampai 28 hari sudah mulai jenuh ya. Nah, terus yang saya mau tanyakan gini. Mengalami terpapar COVID-19 diisolasi selama 12 hari. Kira-kira pada saat Maya mengalami hal demikian, Maya tadi berdoa ya, kadang-kadang tapi ya, kadang-kadang. Tapi ada pergumulan, pergumulan kan bersama dengan Tuhan pasti ya. Pada saat Maya mengalami hal demikian, ada satu lagu kah atau ada satu ayat kah yang bisa menguatkan Maya selain dukungan dari sahabat, teman, keluarga?
Ada nggak? Ada sih yang hati gembira adalah obat, yang Hati yang gembira adalah obat. Karena biasanya ini ya, sahabat GSM, kalau saya pribadi biasanya yang selalu menguatkan saya ketika saya mengalami masalah itu kadang-kadang lagu, bisa juga nas Alkitab. Iya. Berarti Maya lagu ya Maya? Iya, ada. Lagu yang menguatkan ya, hati yang gembira adalah obat. Iya, hati ya pokoknya salah satu ayat Alkitab Itu hati ya yang Maya ingat ya, iya. yang Maya ingat. Karena kadang-kadang kan kita gini seperti ini, Maya. Pada saat kita berteman dengan orang lain, ini enak ini, tiba-tiba kita berantem gitu ya. Akhirnya kita lupa, ingat. Hanya sahabat, hanya Tuhan yang menjadi sahabat sejati kita, yang tidak pernah melukai itu kan. Nah, kembali lagi kayak tadi kan, artinya punya Maya ini yang menjadi ayat atau dukungan motivasi selain dari orang tua, itu berarti ayat nas hati yang gembira adalah obat. Itu ya Maya, yang sangat menguatkan Maya ya. Oke. Luar biasa. Sampai keringat yang menceritakan semuanya. Oke, satu pertanyaan terakhir Maya, sebelum kita menutupi obrolan kita dengan sahabat kita ini. Satu pertanyaan terakhir, pesan Maya untuk sobat atau sahabat-sahabat GSM yang sedang mengalami COVID-19 atau terpapar COVID-19 di luar sana, apa? Oke, kalau pesan saya buat sobat-sobat semua yang sedang mengalami atau terkena COVID-19, tetap berpikir positif, berserah kepada Tuhan, fokus dengan diri sendiri. Mungkin sulit ya kalau yang memang lagi terkena, karena itu saya ngerasain juga, cuman itu jadi satu motivasi dan tetap mencari dukungan dari keluarga terdekat, dari saudara-saudara. Berpikir positif tadi tetap harus lamailah, wajib itu ya Maya. Wajib. Terus selalu mencari tontonan yang menghibur seperti nonton kartun, karena di rumah sakit itu kan ya hiburannya cuma itu, karena kita mau olahraga nggak bisa, karena kan tertutup ruangannya. Jadi itu aja sih mungkin pesan dari saya buat sobat-sobat yang ada di mana-mana aja deh. Oke deh, iya. Terima kasih Kak Maya sudah berbagi pengalamannya. Demikianlah obrolan kita bersama salah satu sahabat kita, sahabat GSM. Semoga obrolan ini memberkati kita semua. Sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya. Shalom.